Selamat datang di DWSMB Podcast. Saya Gifari Yudistiadi akan menjadi host pada kesempatan ini. Saya hari ini ditemani oleh sosok yang luar biasa. Beliau Ibu Agnes Silvi Purmaringtias, SPD M.Hum, salah satu pengembang dari Olive, Online Listening for Individual Practice. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan Miss Silvi, dan sepertinya biar lebih relax, kita sudah progres, tetapi biar lebih nyaman, kita bolehlah kita lepas masker, oke? Oke. Oke. Ya. Miss Silvi, pertama kali saya mendengar Olive ini memang tidak dipungkiri yang terfikirkan adalah ayam goreng. Iya. Ayam goreng yang sangat lezat gitu ya. Yang menjadi favorit ya. Favorit masyarakat Jogja, dan katanya itu konon khas Jogja. Tetapi Olive ini berbeda tentunya. Tentu saja, ya. Ayam goreng ini. Nah, mungkin kita flashback dulu ya, Miss Silvi. Apa sih sebetulnya latar belakang dibuatnya Olive ini? Baik, ya pertama terima kasih Pak Gifari, kami sudah diundang ke studio Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya untuk memperkenalkan Olive. Ya, pertama tadi memang sempat disebut ya oleh Pak Gif. Aduh, memang kami ini suka sekali makan ayam goreng. Tapi tidak berkaitan dengan ayam goreng. Memang Olive ini adalah Online Listening for Individual Practice. Jadi ini adalah aplikasi berbasis web yang bisa diakses oleh mahasiswa di Departemen Bahasa maupun di departemen lainnya untuk mengakses latihan-latihan listening dalam bahasa Inggris. Jadi ini bisa dipakai oleh mahasiswa di berbagai departemen ya? Betul sekali Pak Gif. Ini mulai dikembangkan tahun berapa, Miss? Ya, untuk pengembangannya kami mulai di tahun 2016. Waktu itu tim dari pengajar bahasa di departemen lain ya seperti ada saya, ada Miss Andri juga, Miss Yohana, Miss Tika, dan Pak Muam. Waktu itu kami tertarik untuk mengembangkan aplikasi listening karena memang untuk kurikulum pembelajaran bahasa kami rasa tidak cukup hanya sekitar 120 menit saja di kelas begitu, tapi untuk mengakomodasi mahasiswa agar bisa belajar bahasa, belajar listening secara mandiri, lalu kami membuat proposal waktu itu dan diajukan ke PIKA, ya lalu kami mendapatkan hibah e-learning untuk membuat aplikasi tersebut. Iya. Jadi ini berbasis e-learning Betul. atau MOOC, sehingga ini bisa diakses oleh siapapun gitu. Tetapi sejauh ini sudah dikembangkan di beberapa departemen atau mungkin fakultas. Kalau untuk pengembangannya dan pemanfaatan Olive sendiri, untuk saat ini kami sudah pernah menggunakan di Departemen Ekonomika dan Bisnis, juga di departemen-departemen yang lainnya juga. Jadi hampir semua departemen sudah menggunakan Olive. Ya. Hampir semua departemen di sekolah vokasi betul sudah menggunakan Olive. Meskipun sebetulnya Olive ini tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa sekolah vokasi. Betul sekali. Begitu, ya. Oke. Baik. Nah, kemudian sistematika dan kriteria dari Olive ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan karena sekilas kita mungkin lebih familiar dengan beberapa platform kalau sebelumnya di podcast sebelumnya berbincang tentang evaluasi bahasa, itu kan mungkin kita lebih familiar dengan beberapa misalnya IELTS misalnya gitu ya, ataupun TOEFL begitu ya. Tetapi pada konteks Olive ini seperti apa, Miss? Mungkin bisa dijelaskan gitu lebih. Ya. Tadi Pak Kif sudah menyebut ada evaluasi yang dikembangkan oleh sekolah vokasi sendiri, dan di sekolah vokasi memang sudah ada satu evaluasi pembelajaran bahasa Inggris yang memang khusus ditujukan untuk tujuan vokasional yang disebut dengan TVOS, Test of English for Vocational Students. Dan Olive sendiri kami rancang untuk melengkapi
latihan-latihan bahasa Inggris untuk mengambil tes TOEFL seperti itu. Jadi untuk kriterianya dan juga untuk sistematikanya memang tes dalam OLIVE ini disesuaikan dengan tes-tes yang ada di TOEFL yang dikhususkan untuk bahasa-bahasa yang digunakan di dunia kerja maupun di dunia akademik yang ranahnya vokasional seperti itu. Jadi OLIVE ini memang disiapkan untuk persiapan TOEFL. Betul gitu sekali, ya. namun dan tidak karakteristiknya adalah lebih pada tujuan vokasional untuk mahasiswa vokasi dan juga orang-orang yang akan bekerja di dunia kerja. Betul sekali Pak Gif. Jadi memang tidak terbatas hanya untuk mahasiswa di sekolah vokasi saja. Misalnya ada juga dari orang-orang lain ya, publik yang tertarik juga untuk mempelajari bahasa Inggris yang digunakan di tempat kerja. Nah, itu bisa menggunakan TOEFL juga. Dan ini tentu luar biasa, pemirsa sekalian, tim dosen dari Departemen Bahasa Seni Manajemen Budaya yang diketuai Miss Siwi ya, yang kemudian bisa menciptakan satu platform untuk pembelajaran, dan saya kira ini akan sangat bermanfaat ya. Baik, Miss Siwi, sekarang kita berbicara apa sih sebetulnya keunggulan dan kelebihan OLIVE ini dari platform pembelajaran online atau dalam hal ini mungkin juga semacam MOOC yang lain begitu. Ya, kalau untuk platform pembelajaran OLIVE sendiri ini sangat integratif, artinya sangat sesuai dan sangat aman juga untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Maksudnya untuk login ke dalam websitenya harus menggunakan semacam akses yang diberikan oleh dosen juga. Jadi dengan cara seperti itu dosen bisa mengakses juga data-data mahasiswa yang sudah menggunakan OLIVE, juga bisa mengecek progres mahasiswa setiap hari atau setiap minggu ketika menggunakan OLIVE seperti itu. Jadi untuk trackingnya lebih mudah dan juga lebih aman. Baik. Seperti itu. Kalau kelebihan dari aspek konten, selain ini memang diperuntukkan untuk kepada calon pembelajar yang akan bekerja di dunia yang lebih nyata begitu ya. Selain itu apa ya kelebihan OLIVE yang mungkin pemirsa bisa tahu begitu, Miss? Ya, selain dalam konteks ini integratif juga, dalam hal konten juga, kami sudah menyesuaikan dengan pembelajaran dan kami sudah melakukan needs analysis, jadi kami menganalisa kebutuhan dari misalnya stakeholder seperti itu, bahasa apa yang diperlukan, jadi fungsi-fungsi bahasa seperti apa yang diperlukan oleh lulusan ketika nanti mereka akan bekerja di dunia kerja, misalnya, harus bisa mengikuti rapat misalnya seperti itu, atau harus bisa memberikan presentasi, atau harus bisa memimpin sebuah diskusi seperti itu. Jadi sudah kami lakukan semacam analisa kebutuhan terlebih dahulu sebelum kami membuat tes tersebut. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Jadi materinya pun betul sekali. Listeningnya adalah saat menyimak orang rapat. Ya, seperti itu. Atau menyimak orang yang sedang melakukan presentasi. Betul sekali. Dia punya daya serap dapat memahaminya, itu, betul. Ya. Tentunya pemirsa sekalian harus mencoba ya. Betul sekali. Ya. Mahasiswa bahasa Inggris dan beberapa prodi saya kira juga pasti sudah mencoba ini. Sudah mencoba ya. Oke, Miss Siwi, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya tadi kita berbicara keunggulan kelebihan, tetapi secara spesifik lagi, Miss, ini apakah ada apa tuh yang betul-betul membedakan dan memang betul-betul unik ya dari OLIVE ini? Apakah ada hal lain yang kemudian juga betul-betul menjadi penciri OLIVE? Ya, untuk OLIVE sendiri memang akan kami kembangkan untuk vocational education, jadi untuk pendidikan vokasi. Artinya nanti item-item dari tes tersebut juga digunakan untuk misalnya bahasa Inggris untuk pariwisata, seperti itu, bahasa Inggris untuk teknik, ya, dan lebih tematik seperti itu, ya. Dan ini membedakan dengan tes-tes yang sudah ada sebelumnya. Yang saya kira juga menjadi satu kebaruan, novelty dari OLIVE ini. Baik, kemudian saya jadi penasaran, Miss, apakah sudah mencoba untuk juga ditawarkan ke perguruan tinggi lain mungkin, sehingga mungkin mahasiswa dari program
bahasa Inggris atau program studi lain di universitas yang lain juga kemudian berkesempatan mencoba mencicipi olive yang renyah ini katanya. Iya, yang garing dan crispy. Ya, untuk rencana tersebut memang kami akan mencoba untuk menggunakan olive juga untuk pembelajaran di universitas lain. Sebelumnya memang kami sudah pernah semacam ada studi banding dari universitas lain untuk melihat bagaimana olive ini digunakan. Seperti itu. Universitas mana? Ya, itu ada salah satu universitas di Yogyakarta, seperti itu, ya. Ada satu kampus di Jogja yang juga sudah studi banding ya pemirsa. Ya. Jadi saya kira kualitas dari olive ini sangat berkelas tentunya, karena kalau nggak berkelas nggak mungkin kampus lain mau belajar gitu ya Mas. Betul sekali, ya. Nah, kemudian rencana pengembangan selain tadi sudah disampaikan akan dibuat lebih tematik. Ada olive lebih khusus untuk tourism, lebih khusus untuk teknik. Ada lagi yang mau dirancang ya untuk pengembangan olive ke depannya? Ya, untuk pengembangan sebenarnya kami ingin membuat semacam penambahan tes item juga, dan sebenarnya kami sudah memiliki bank soal untuk dikembangkan dan tinggal menunggu volunteers untuk membantu untuk menjadi voice over-nya. Hanya karena ini sedang situasi pandemi, jadi belum dimungkinkan untuk membuat item yang baru. Seperti itu. Jadi akan ada penambahan bank soal begitu ya, yang menjadi khas dari ELO itu kan juga, ini kan platformnya ELO juga ya. Seperti itu, ya. Harus bisa memungkinkan untuk kemudian ada banyak bank soal untuk kemudian terus bisa dicoba gitu. Saya kira asik sekali ini harus dicoba ya. Jadi temuan dari dosen-dosen Departemen Bahasa Seni dan Budaya ini. Baik, dan yang terakhir Miss Siwi, apa harapan ya untuk olive ini ke depannya gitu. Tentu semua pengembang platform itu punya misi besar begitu. Betul. Ya. Jadi apa sih yang kemudian teropong jauh ya dari para pengembang olive ini selanjutnya? Ya, kalau untuk rencana kami pengembangan olive itu adalah kami ingin membuat olive mulai dapat diakses di aplikasi-aplikasi, bisa di-download di App Store atau Play Store seperti itu. Jadi bisa menggunakan Android based. Hanya untuk saat ini masih menggunakan aplikasi di web seperti itu. Jadi kalau sudah dapat diakses di Android gitu, jadi bisa digunakan dimanapun, bisa diakses dimanapun seperti itu. Jadi dengan Android kemudian lebih fleksibel. Ya, walaupun sudah bisa juga diakses di handphone, hanya saja kadang mungkin akan membuat lebih mudah jika itu bisa diakses menggunakan aplikasi seperti itu. Ya. Saya kira ada banyak effort yang juga harus disiapkan. Iya, betul sekali. Dan tentunya kita semuanya mendoakan agar tim pengembang olive yang diketuai Miss Siwi ini tentu akan terus mampu mengembangkan platform yang luar biasa ini dan kemanfaatannya akan semakin luas. Lebih luas, betul sekali. Baik, pemirsa sekalian, demikian bincang-bincang saya dengan Miss Siwi, ya, ketua tim pengembang olive, ya, dan sampai jumpa di podcast DBSMB selanjutnya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Miss Siwi yang meluangkan waktu datang ke studio DBSMB untuk sharing tentang olive. Baik, jangan lupa untuk terus update sosial media DBSMB dengan di Instagram ya dbsmb.spugm, dan juga kami juga punya podcast di Spotify Pod DBSMB, oke, dan juga di YouTube channel Dep Bahasa Seni dan Manajemen Budaya. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.